Halo, salam Van Muara Panoma TV. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Van Muara Panoma TV. Saya akan mengulas pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Sebelum mengulas 4 pertandingan nanti malam, itu ada 4 pertandingan yang sudah saya ulas di video saya sebelumnya. Saya akan coba review. Ada satu yang kurang tepat ya, tapi ketiganya tepat ya. Yang pertama itu laga Belgia versus Kroasia. Saya melihat ada potensi laga ini akan berakhir draw. Kalaupun ada sedikit pemenang, kemungkinan menang itu lebih mengunggulkan Belgia. Dan terbukti laga ini berakhir draw ya. Dan memang harus diakui Belgia kurang beruntung. Bagaimana Lukaku 4 kali saya catat di depan gawang itu gagal menyelesaikan, baik itu lewat heading, lewat kemelut di depan gawang ya, gagal diselesaikan Lukaku. Dan akhirnya Belgia harus tersingkir di Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Kroasia tampil sebagai runner up. Di laga lainnya tepat ya, saya mengunggulkan Maroko akan menang atas Kanada. Terbukti Hakim Ziyech dan kawan-kawan mengalahkan Kanada 2-1. Lanjut di partai yang lainnya ada Spanyol versus Jepang ya. Ini yang saya kurang tepat ya. Saya melihat Jepang akan kalah dari Spanyol, tapi Jepang berhasil membuktikan bahwa dia salah satu wakil Asia yang bisa diandalkan dan lolos ke babak selanjutnya selain Australia ya. Kita ketahui walaupun penuh kontroversi pertandingan ini ya, lewat gol kedua Jepang yang banyak diperbincangkan di media sosial mengenai apakah sudah out atau belum. Tapi saya kira kemungkinan ya, menurut saya ini juga bagian dari strategi Luis Enrique, bagaimana keuntungan Spanyol bermain setelah laga di grup F ya, sehingga dia sudah bisa melihat Maroko yang menjadi juara grup. Jadinya dia bisa mengkalkulasi lebih mudah sepertinya untuk Spanyol mengalahkan Maroko daripada harus bertemu Kroasia yang menjadi runner up ya. Itu tercermin dari rotasi yang dilakukan dari Spanyol ya. Terbukti Balde dipasang di bek kiri, lalu yang biasanya Jordi Alba ya, lalu juga melakukan rotasi di depan ya, bagaimana Morata tampil terlebih dahulu, bagaimana Azpilicueta yang mulanya disimpan tampil terlebih dahulu, melakukan beberapa rotasi. Walaupun itu sih sah-sah saja ya, tapi saya lihat ada kemungkinan Enrique berpikir hitung-hitungan ya, karena dengan jadi runner up, selain akan bertemu Maroko, Spanyol akan menghindari Brazil ya. Sehingga kalau Spanyol jadi juara grup, itu dia akan satu bagan dengan Brazil. Di saat Spanyol lolos ke 8 besar misalkan, Brazil pun juga lolos ke 8 besar, mereka akan bertemu di babak 8 besar. Tapi dengan menjadi runner up itu terpisah jadinya bagannya antara Spanyol dan Brazil. Itu review untuk dan di laga yang terakhir Jerman ya, pesta gol dengan Costa Rica, walaupun belum membuat Jerman lolos, menang 4-2 Jerman atas Costa Rica. Itu tepat ya. Lalu lanjut laga nanti malam ada 4 pertandingan. Saya akan membahas dulu yang pertama laga Portugal versus Korea ya. Ini Portugal kan sudah pasti lolos dengan 2 kemenangan, poin 6. Sedangkan Korea baru mempunyai poin 1 hasil 1 kali seri dengan Uruguay dan kalah dari Ghana 3-2. Kalau kita lihat Portugal dan Korea pernah bertemu 1 kali, itu di Piala Dunia 2002. Pada saat itu Korea menang atas Portugal 1-0. Sudah lama sekali ya. Lalu kalau kita lihat, Korea kan wajib menang untuk membuka peluang lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Portugal kita lihat dia kan mirip-mirip Portugal ini kan 99% sudah pasti jadi juara grup ya kemungkinannya, dengan asumsi
Portugal bisa gagal jadi juara grup jika Ghana menang selisih 3 gol dengan Uruguay dan Portugal kalah dari Korea. Baru kemungkinan Portugal tersalip ya di peringkat 2. Tapi saya yakin itu sulit terjadi, mengharapkan Ghana bisa pesta gol ke gawang Uruguay ya. Otomatis saya melihat ada kecenderungan mungkin Portugal akan melakukan rotasi pemain seperti yang dilakukan oleh Prancis ataupun Spanyol ya. Mungkin memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang biasa cadangan seperti Vitinha, Valinha ya, PP mungkin yang di posisi belakang bisa kemungkinan tampil, yang mungkin dicadangkan Ruben Dias, bahkan seorang Cristiano Ronaldo pun bisa dirotasi ya, untuk memberikan kesempatan pada pemain yang belum tampil. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Korea ya. Yang kita ketahui juga secara permainan sebenarnya Korea itu bagus, bahkan menurut saya dari tim Asia yang tampil di Piala Dunia, permainannya itu menurut saya Korea paling bagus ya. Dia berani build up serangan dari bawah, berani main 2-1-2 sentuhan. Cuma memang kurang beruntung kalah dari Kanada itu, walaupun ketinggalan 2-0 sudah sempat menyusul, akhirnya kalah juga ya. Kalau lihat dari 5 laga terakhir ya, antara Portugal dan Korea itu, Portugal 2 kali menang, lalu 2 kali seri dan 1 kali kalah ya. Sedangkan Korea juga sama ya, dia 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Ini partai penentuan ya, Korea wajib menang, makanya saya melihat Korea akan berani tampil terbuka. Sekarang apakah Portugal bisa memanfaatkan celah-celah yang ditinggalkan oleh pemain-pemain Korea ini akan jadi pertanyaan ya. Dan untuk laga kali ini saya melihat ada laga ini kemungkinan berakhir draw, berpotensi berakhir draw ya. Mengingat Korea yang akan tampil ngotot dan Portugal kemungkinan besar akan melakukan rotasi pemain. Kalaupun ada pemenang, saya sedikit mengunggulkan Portugal, itu pun mungkin dengan gol-gol lewat serangan balik ya, di saat pemain Korea begitu menggebu-gebu untuk mencetak gol untuk mencari kemenangan. Mungkin itu bisa dimanfaatkan dari Rafael Leao atau dari Bruno Fernandes ya. Tapi saya melihat kemungkinan besar laga ini cenderung berakhir draw. Lanjut ke laga 2, Ghana versus Uruguay. Ini laga yang menentukan ya. Ghana hanya perlu seri untuk lolos, sedangkan Uruguay perlu menang ya. Secara kualitas pemain menurut saya Uruguay lebih unggul dari Ghana ya. Kita ketahui Uruguay ada Valverde yang bermain Real Madrid, ada Darwin Núñez yang main dengan Liverpool, Bentancur yang main di Tottenham Hotspur ya. Belum lagi di sana ada 2 pemain senior, Luis Suarez dan Edison Cavani yang masih diandalkan. Sedangkan Ghana kita lihat mengandalkan Kudus yang bermain untuk Ajax dan Thomas Partey yang lagi bagus-bagusnya bersama Arsenal. Di laga terakhir Uruguay kalah dari Portugal 2-0, sedangkan Ghana menang 3-2 dari Korea. Kalau kita lihat sejarah pertemuan ini, kita tidak bisa melupakan ya bagaimana Ghana pada saat itu sudah akan lolos di 2010, tapi digagalkan bola yang hampir masuk ditepis dengan tangan oleh Suarez ya. Lalu mendapat penalti Ghana dan penaltinya gagal. Asamoah Gyan pada saat itu gagal menendang, sehingga harus dilakukan adu penalti dan akhirnya Uruguay yang lolos dari Ghana. Pada saat itu skornya 1-1 di waktu normal ya. Itu melihat berarti kedua kesebelasan ini punya secara permainan ya cukup berimbang, walaupun kualitas pemain itu Uruguay lebih unggul. Makanya untuk melihat laga ini ya, saya melihat laga ini ada potensi juga berakhir draw. Kalaupun ada pemenang, saya melihat Ghana lebih saya unggulkan akan jadi pemenang ya. Mengingat secara permainan di 2 pertandingan yang sudah dijalani Uruguay tidak terlalu terkesan saya bagaimana Uruguay masih mengandalkan bola-bola panjang, berharap Darwin Núñez menang duel udara, lalu ada serangan balik yang dilakukan lewat Suarez atau juga lewat Valverde, lewat Bentancur ya.
ini tidak efektif di saat Uruguay perlu menang ya, karena saya yakin Ghana pasti akan coba menunggu dulu baru nanti memanfaatkan serangan balik. Untuk laga ini saya lihat potensi berakhir draw, tapi kalaupun ada pemenang saya mengunggulkan Ghana akan menang. Lanjut ke laga selanjutnya, Brazil versus Kamerun. Ini juga Brazil sudah 95% lolos sebagai juara grup ya. Dan Neymar kayaknya masih akan disimpan di laga ini. Mungkin akan dimanfaatkan di babak 16 besar ataupun kalau lolos di babak 8 besar. Sedangkan Kamerun butuh menang. Kita ketahui sempat kalah Kamerun dengan Swiss 1-0, lalu bangkit ya, kalah ketinggalan dulu 3-1 dari Serbia, bisa menyamakan 3-3. Tapi jika kita lihat Kamerun versus Brazil, Brazil ini 7 pertandingan tanpa kalah ya, menang terus. Sedangkan Kamerun 5 pertandingan terakhir belum pernah menang ya, 3 kali kalah, 2 kali seri. Makanya saya melihat di sini walaupun Brazil kemungkinan besar akan melakukan rotasi pemain ya, tapi entah yang dipasang itu Gabsus, Rapinya, Anthony, saya yakin kualitasnya masih lebih bagus daripada Kamerun. Apalagi Kamerun akan coba main terbuka karena perlu menang ya. Di laga ini saya melihat Brazil akan mengalahkan Kamerun bahkan dengan lebih dari 1 gol. Dan masuk ke laga yang terakhir, ini yang menentukan ya, Swiss versus Serbia. Swiss hanya perlu seri karena sudah punya 3 poin, sedangkan Serbia harus menang karena baru punya 1 poin hasil seri dengan Kamerun 3-3. Ini sudah sempat bertemu deja vu di Piala Dunia sebelumnya 2018. Pada saat itu Serbia harus mengakui keunggulan Swiss 2-1. Ini laga yang menurut saya akan sedikit membosankan ya, karena saya lihat Swiss pasti akan berusaha tampil bertahan dulu, sedangkan Serbia menurut saya secara permainan kurang bisa menguasai pertandingan. Itu yang membuat Serbia pada saat sudah sempat unggul 3-1, dia tidak bisa mempertahankan Serbia ya pada saat lawan Kamerun, karena dia kurang dalam organisasi untuk menguasai permainan. Makanya saya lihat laga ini cenderung draw antara Serbia versus Swiss karena kualitasnya secara pemain itu sama ya. Di Serbia ada Mitrovic, ada Sergei Milenkovic, di Swiss juga ada Serdan Shaqiri, ada Embolo, ada Granit Xhaka ya. Secara kualitas pemain ini sama. Tapi kalaupun ada pemenang, saya sedikit unggulkan Swiss akan menang atas Serbia. Itu saja ulasan dari saya. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.